Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita bahas SPU ya, SPU kemudian atom. Nah, sekarang kita akan bahas tentang konfigurasi elektron ya. Nah, ini berarti yang C berarti ya. Kita bahas yang C, konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron sebenarnya boleh ditambahin diagram orbital, cuman biar sekaligus aja, karena nanti emang pasti bakal dibahas kok ya diagram orbital itu. Nah, untuk konfigurasi elektron yang kita pakai ya, konfigurasi elektron itu ada dua macam ya. Konfigurasi elektron itu ada dua macam. Nah, yang pertama adalah dengan cara atau model, ini bukan model lah ya, metode Niels Bohr atau aturan Niels Bohr ya, atau menurut Niels Bohr, atau kita tahu saja lah, langsung aja Niels Bohr biar nggak perlu ribet. Yang kemudian yang kedua adalah mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum ya, di sini ada kuantum, ada kelebihan dan ada kelemahannya. Nah, untuk Untuk si Niels Bohr, kelebihannya adalah simple ya, simple nggak terlalu rumit ya. Artinya nggak harus ngapalin aturan tertentu, karena apa ya? Simple ya. Di sini simpelnya nanti, I think menurut saya ini simple ya. Maksudnya simple itu nggak perlu nulis banyak-banyak ya. Teman kelemahannya adalah sedikit rumit. I think apa saya namanya bukan simple lah ya. Jawabannya pendek gitu ya. Jawaban atau konfigurasi elektronnya pendek gitu ya. Elektronnya pendek, nggak panjang-panjang banget. Terus habis itu, cuman kalau kelemahannya adalah sedikit rumit. Rumitnya adalah nanti biar akan tahu rumitnya kayak gimana. Kemudian yang kedua adalah hanya berlaku atau hanya mendeteksi golongan A saja. Nah, beda dengan mekanika kuantum, kelebihannya adalah bisa mendeteksi golongan A dan golongan B. Apalagi lantanida, aktinida juga bisa. Nah, kelemahannya adalah ini bisa mendeteksi dan tidak rumit ya. Tidak rumit. Cuman kelemahannya adalah konfigurasi elektronnya kalau normalnya panjang. Elektron normalnya panjang, terutama kalau misalkan kalau elektronnya udah banyak tuh, wah panjang banget. Nah, di sini kita akan bahas Niels Bohr sama nanti untuk contoh soalnya mungkin biar sekaligus saja ya. Nah, untuk Niels Bohr aturannya, ini adalah aturan main Niels Bohr ya. Aturan main Niels Bohr atau konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr. Nah, yang pertama adalah terdapat elektron maksimum di masing-masing kulit.
Nah, untuk kulit pertama ya, untuk kulit M, nah ini masing-masing kulit mengikuti apa ya? 2n kuadrat. Ya, mengikuti 2n kuadrat. Nah, untuk kulit M itu n-nya sama dengan 1, berarti jumlah elektron maksimumnya adalah 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2 elektron maksimum. Nah, kemudian yang kedua adalah kulit N. K dulu ya. Cuman saya juga kurang tahu kenapa disebutnya kulit K dulu gitu ya. Kulit KL, N-nya sama dengan 2. Terus kemudian 2 kali 2 pangkat 2, berarti ini adalah 8 elektron maksimum. Ingat ya, ini maksimumnya aja ya. Berarti kalau misalkan kurang boleh, yang nggak boleh adalah kalau lebih. KLM, kalau N-nya 3, berarti kalau kita lanjutin 18 elektron maksimum. Kemudian untuk kulit yang N ya, kulit N itu adalah N-nya sama dengan 4, berarti 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 32 elektron maksimum ya. Elektron, atau ini saya kopas aja deh biar cepat. 32 elektron maksimum. Kemudian untuk kulit NO ya, berarti N-nya 5. Berarti 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 64 elektron maksimum. Kemudian sampai seterusnya nih, bisa sampai 128 bisa. Nah, cuman biasanya tuh kita kalau untuk pakai dashboard tuh nggak panjang-panjang ya. Nah, misalkan N-nya 6 nih. Kalau dilanjutin lagi, 2 kali 6 pangkat 2, berarti 36 kali 2 ini 72 ya. 25 kali. Masa 25 kali 2, ini 16 kali 2, 32, 25 kali 2 ya 50 dong. Ya kan? Kemudian 36 kali 2, 72. Nah, seperti inilah. Berlaku seterusnya ya. DST dan seterusnya. Tergantung jumlah banyak kulitnya ya nanti berdasarkan soal. Kemudian yang kedua adalah di sini gini. Untuk I think kalau misalkan untuk aturan yang ini ya, untuk cara ngisinya. Nah, cara mengisinya, yang kedua, cara isi tiap kulit. Nah, kalau cara isi tiap kulitnya ini, cara isi tiap kulit itu untuk kulit K terlebih dahulu ya, untuk kulit K. Karena maksimumnya mentoknya 2, berarti kalau saya punya kurang dari 2, ya sisanya aja intinya ya. Kulit K itu kan maksimum 2 elektron. Berarti kalau misalkan lebih dari 2 gimana? Nah, jadi bisa jawabannya ada 2 macam nih. Kalau misalkan lebih dari 2, ya tulisnya 2 ya. Atau lebih besar sama dengan 2. Nah, kalau kurang dari 2, ya 1 kan. Ya tulisnya sisanya aja. Tulisnya ya berarti 1 ya. Karena kan kalau kurang dari 2 ya 1. Nggak mungkin dong ada yang minus ataupun 0. Nggak ada. Nah, kemudian untuk kulit L. Nah, kulit L, kalau misalkan di sini juga jawabannya ada 2 macam. Kalau misalkan lebih besar daripada 8, lebih besar sama dengan 8, isinya 8 juga. Isinya 8. Karena
8 ya, kalau misalkan paling mentok 8, kalau isinya kalau paling mentoknya 8 tapi saya punya 8 ya isinya 8 dong, nggak bisa lebih. Isinya ini 2, kalau ini isinya 1, alias atau sisanya deh jatuhnya. Nah, terus habis itu kalau misalkan 2 lebih kecil sama dengan 8, isinya 2. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau misalkan kurang dari 8 ya, kalau kurang dari 8 itu jatuhnya tuh kayak kulit pertama. Isinya tuh sisanya. Sisa apa? Sisa elektron. Karena berhubung misalkan di kulit pertama nih mentoknya 2, terus ternyata misalkan kita cuma punya 1 doang, ya tulis 1 aja nggak apa-apa. Kemudian kulit, nah di sini nanti kalian akan lihat polanya nih. Ini kulit M. Lihat kulit M paling mentok 18 elektron. Nah, di sini barulah mulai ada 3. Di sini baru mulai nambah nih. Kalau lebih besar daripada 18 sisa elektronnya, ingat ya, yang saya bulatin di sini nih, ya, atau yang bagian di sininya ini adalah sisa elektron semua ya. Lebih besar sama dengan 18, ya isinya 18. Nah, kalau misalkan 19 ya isinya 18 dong. Masa saya isinya 19, kan kelebihan. Nah, kemudian bagaimana kalau kurang dari 18? Nah, di sini baru mulai paling mentok itu ya elektron valensi. Nanti ada kaitannya dengan elektron valensi. Paling mentok tuh kalau nggak 2 ya 8. Ya. Makanya di sini nanti mulai kulit M ada aturan main kalau lebih kecil daripada 8 tapi lebih kecil daripada 18 isinya 8. Kemudian kalau kurang dari 8 isinya sisa elektron. Begitu juga untuk kulit selanjutnya lagi. Nah, kulit N paling mentok kan 32. Berarti kalau lebih besar daripada 32 elektron, oke, ini juga hati-hati ya. Nah, wait. Nah, kalau lebih besar daripada 32 elektron, ya isinya 32 aja. Ya, isinya 32. Nah, kemudian, di sini kan ada yang bisa 18 nih. Nah, kemudian barulah 18 lebih kecil sama dengan sesuatu, lebih kecil daripada 32. Nah, soalnya gini, kalau misalkan kita punyanya kurang dari 32, kita harus lihat berapa kurang dari 32-nya. 20. Nah, kalau 20 isinya 18. Jangan isi 20 gitu. Jadi jangan mentang-mentang paling mentoknya 32, terus kalau 20 langsung barbar aja isi 20, salah. Nah, ini isinya 18. Nah, kemudian kalau misalkan kurang dari 32 tapi kurang dari 18, misalkan 9, apakah isinya 9? Tentu tidak. 8 lebih kecil daripada sesuatu, lebih kecil daripada 18, isinya 8 elektron. Nah, kalau lebih kecil daripada 8, baru isinya sisa elektron. Sisanya berapa? Misalkan 7 ya isinya 7. Kalau 1 ya 1, 2 ya 2 gitu. Jadi aturan mainnya itu sebenarnya nggak ribet-ribet banget kok ya. Maksudnya aturan mainnya nggak ribet-ribet banget, cuman harus be careful sama jumlah sisa elektron yang tersedianya. Oke, di sini notes-nya ya, notes-nya yang dibatasi atau yang dilingkari ya, tapi nggak melingkar. Apa ya? Yang dibatasi atau yang ada di dalam, yang ada di dalam ya, yang ada di dalam wilayah hijau adalah
sisa elektron. That means artinya kalau saya punya sisa elektron lebih dari 18, misalkan kulit M ini pertamanya saya isi 18. Terus kalau misalkan kalau sisanya di antara 8 sama 18, saya isinya 8. Tapi kalau kurang dari 8, ya saya isi seadanya gitu. Nah, untuk terkait Consol nanti biar sekaligus kita bandingin sama mekanika kuantum ya. Nah, jadi ini adalah aturan terkait Niels Bohr ya. Nah, sekarang untuk mekanika kuantum ini saya hapus juga ya. Yang penting kalau misalkan kalian mau catat nih, di pause dulu aja, oke? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ngisinya dengan cara mekanika kuantum ya? Dua, aturan main mekanika kuantum. Yang pertama adalah konfigurasi elektron mengikuti prinsip Aufbau. Nah, prinsip Aufbau tuh ya kayak gimana? Nah, prinsip Aufbau nih, ini 1S. Nah, 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D. I think mungkin saya tulis dulu. Kalau ditulis nanti takutnya salah persepsi juga ya. 4F, kemudian 5S, 5P, 5D, 5F, kemudian 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. Nah, di sini ada aturan mainnya. Lihat, bikin arah panah dari paling atas. Siapa yang kena duluan, itulah yang pertama disebut. Berarti ini adalah 1S dulu yang disebut. Kemudian lanjut lagi 2S. Kemudian 2P 3S. Kemudian 3P 4S. 3D 4P 5S. 4D terus 4D 5P 6S. 4F 5D 6P 7S. Kemudian 5F 6D 7P. Aturan mainnya seperti itu. Nah, di sini sama kayak si si Niels Bohr, ada maksimumnya. Nah, di sini kita kasih untuk blok X maksimum elektron ya. Max elektron tersedia. Nah, untuk blok S itu maksimal 2 elektron. Kemudian untuk blok P, nah untuk blok P itu adalah 6 elektron. Nah, untuk blok SPD itu adalah 10 elektron. Kemudian untuk blok F itu paling mentok 14 elektron. Nah, untuk yang kedua ini masalah apa ya? Kalau untuk menyingkat ya, menyingkat. Jadi aturan main mekanika kuantum itu juga bisa disingkat ya. Menyingkat konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Nah, gimana cara nyingkatnya? Jadi kalian juga harus hafal nih golongan 8A itu apa aja. Dari helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, dan nomor atomnya masing-masing. Ini 2, ini 10, ini 18, ini 36, terus kemudian 54, kemudian 86 ya. Nah, kemudian setelah disingkat nih, jadi disingkatnya kalau singkatnya ya harus lihat kondisi juga ya.
Misal saya punya nomor atom 11. Saya mau singkat, ya pakainya neon, jangan pakai yang argon ya, karena nggak sesuai. Nah, setelah disingkat di depannya dikasih ini, lanjutannya harus, ini pasti lanjutannya 2S, 3S, kemudian ini 4S, ini 5S, ini 6S, ini 7S. Ini bisa lanjutannya ada lagi lah. Nah, lanjutannya ya lihat dari prinsip Aufbau ya. Kemudian yang ketiga, cara menulisnya ini, jadi kalau misalkan untuk terkait dengan prinsip Aufbau ya, cara menulisnya itu ada dua. Jadi nggak usah bingung, cara menulisnya ada dua. Yang pertama berdasarkan tingkat energi. Kalau berdasarkan tingkat energi ya lihat prinsip Aufbau. Nah, tapi kalau untuk cara tulis yang kedua itu berdasarkan kulit. Ya, berdasarkan kulit. Nah, kalau berdasarkan kulit itu buat konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Ya, berdasarkan prinsip Aufbau. Ya, prinsip Aufbau. Kemudian urutkan dari angka depan, ya, angka depan atau koefisien yang kecil. Nah, nanti ada kok, nanti tenang aja cara tulisnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya aja langsung ya. Nah, nanti untuk contoh soalnya ini terkait dengan konfigurasi elektron, nanti ada kaitannya dengan golongan dan periode ya. Oke. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan bahas contohnya. Oke, nomor 1, misalkan 11 natrium. Nah, ini ada dua nih ya. Pertama dengan cara Niels Bohr. Nah, cuman kalau untuk yang ini kan anggap aja kita nggak tahu nih, kita nggak tahu ini golongan berapa, kan misalkan nggak hafal. Nah, natrium itu 11 natrium. Kalau kalian mau ingat harus ingat nomor atomnya sih jatuhnya. Ya. Kalau nomor atomnya udah lebih dari 20, ya. Kalau udah nomor atomnya lebih dari 20 itu fix golongan B. Ya. Nah, cuman untuk secara ini kalau kita tulis secara Niels Bohr ya. Nah, ini adalah untuk Niels Bohr. Kalau 11 Na itu gimana sih cara bikin konfigurasi elektronnya? Of course mudah ya, karena angkanya juga masih kecil sedikit. Nah, langsung isi kulit pertamanya. Kulit pertama di sini kan 11 nih. Saya punya 11. Karena berhubung saya punya 11 dan kulit pertama itu maksimum 2, saya tulis 2. Kemudian karena berhubung habis kepake 2, sisanya 9 nih. Nah, kalau di kulit kedua ini, di kulit M, kan ini kan K ya, K, kemudian lanjut lagi L. Di kulit L ini paling mentok 8. Nah, ternyata saya punya 9, sisanya 9. Berarti saya isinya nggak bakal mungkin lebih dari 8 dong, kan maksimumnya 8. Maka saya isinya 8. Kemudian untuk di kulit M ini, kan maksimumnya berarti berapa? 18 kan? Tapi saya cuma punya 1.
Kan ini udah pakai 10. Berarti supaya jadi 11 kurang 1. Nah, berarti saya tinggal masukin 1 aja. Kalau kurang dari 8. Kalau misalkan lebih dari 8 tapi kurang dari 18, saya tulisnya 8. Seperti itu ya. Nah, sekarang pakai mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum. Gimana cara kalau bikinnya pakai mekanika kuantum? Nah, ini kalian harus kalau bisa apal yang bagus gitu ya, urutannya. Maksudnya apal diagramnya itu kira-kira urutannya siapa dulu, terus lanjut lagi siapa. Kalau emang bisa apal tanpa ditulis ulang lagi lebih bagus ya, bisa lebih cepat. Cuman kalau emang misalkan tahu caranya tapi nggak mau ribet ngapal ya ditulis ulang dulu ya sebagai coret-coretan, nanti baru diinin lagi. Ya kalau nggak hafal ya udah nggak bisa. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mengerjakan soalnya. Pertama, itu 1S. Nah, 1S. Nah, ingat 1S ini paling mentok kan 2 nih S-nya. Nah, beda di sini elektronnya itu dijadiin pangkat ya. Jadi 1S2. Nah, ternyata saya punya 11 nih. Udah kepake 2, sisa 9. Lanjut lagi. Nah, bedanya sama Niels Bohr, kalau mekanika kuantum itu bisa barbar mainnya. Jadi nggak peduli mau sisanya berapa kek. Ya udah, selama misalkan ada sisa, ya terus aja hajar. Nah, kemudian habis 1S kan 2S. Nah, 2S berapa? 2S 2. Nah, kenapa? Karena S itu bentuknya 2. Masih ada sisa lagi nggak? Nah, ada. Berapa? 7 kan? Kan ini udah ada 4 nih. Ada 11, sisanya 7. Nah, kalau misalkan 7 berarti kalau kita lanjut lagi, habis 2S itu 2P. Ya. 2P berapa? 2P6 ya. Nah, ini itu yang mungkin saya biar lebih paham, biar takut nggak lupa ya. Biar kalian nggak repot-repot lagi. Cuman kalau emang kalian udah catat kan udah pasti otomatis kalian tinggal lihat punya catatan kalian sendiri. Nah, 1S2, 2S2 ya kan? 1S2, terus lanjut lagi 2S, lanjut lagi 2P, lanjut lagi 3S. Nah, berarti bisa kita katakan lanjut lagi nih 3S nih karena masih ada sisa. Karena ini masih ada 10. Nah, jadinya lanjutnya apa? 3S1. Nah, atau ini bisa disingkat dengan cara 11 itu, tadi kan kalau mau singkat tuh ini ya, atau biar gampangnya gini ya. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Nah, ini nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, 86. 11 ini lebih dari 10 doang kan, kurang dari 18, makanya kita singkat neon. Karena apa? Yang bisa disingkat itu adalah yang bagian sininya nih. Nih, ininya disingkat jadi neon. Nah, dibikinnya kurung siku ya. Nah, lanjut lagi 3S1. Seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi, contoh lagi. Cuman ingat ya, untuk golongan B, kalau kalian tahu tabel periodik unsur tuh, kalau untuk golongan B, makanya sebenarnya kalau untuk golongan B dibilang lebih dari 20, enggak juga, banyak kok. Ada yang lebih dari 20 tuh, golongan A juga masih ada gitu kan. Makanya mau nggak mau ya harus hafal tuh golongan A-nya, biar tahu bedain mana golongan A, mana golongan B. Oke, yang kedua. Nah, 38Sr. Strontium ya. Nah, kalau dengan cara Niels Bohr, ya dengan cara Niels Bohr, of course ini akan panjang ya. 38Sr. Nah, kita cek nih. Ini kulit K dulu kita isi. Nah, pasti otomatis 2. Jadi intinya kalau udah lebih dari 10 atau lebih dari 2 tuh pasti kulit pertama langsung 2 aja, masukin aja. Kemudian kulit selanjutnya adalah kulit L. Nah,
di sini kan baru 2, sisanya 36 kan. Nah, jauh banget nih. Nah, biasanya kalau udah biasa ngerjain soal konfigurasi elektronik board itu nggak perlu ribet-ribet, langsung aja tembak berapa tuh udah hafal. Nah, cuman kalau emang yang belum biasa pasti otomatis lama. Nah, jadi 36 kan, tapi maksimumnya 8. Ya, kita isi 8. Lanjut lagi. Ini adalah kulit M, kulit ketiga. 28, lanjut lagi di sini udah baru 10, masih ada 28. Nah, 28 ini karena lebih dari 18 kan, untuk M itu kan 18 ya. Kita isinya 18. Nah, kemudian kulit ke N dong, kulit keempat. Nah, kulit keempat pas kita cek di sini kan 28. Nah, 28 ke 38 kurang 10. Nah, di N ini paling mentoknya kan 32 kalau nggak salah ya. Tapi karena berhubung kurangnya dari yang kurangnya cuma 10 nih, atau butuhnya 10, berarti kita nggak bisa langsung tulis 10. Nggak boleh ya. Bagaimana isinya? Nah, karena berhubung 10 itu lebih besar daripada 8, ya kita isinya 8. Ya. Kita isinya 8. Kemudian kulit MNO, lanjut lagi kulit kelima berarti. Nah, 10, 28, 36, sisanya 2. Nah, di sini langsung isi aja sisanya 2. Jadi gitu. Kalau misalkan kalau udah kulit-kulit yang gede ya, yang kayak misalkan udah lebih dari 18 atau lebih dari 8 lah I think ya. Kalau di antara 8 sama 18 isi 8, di antara 18 sama 32 isi 18, di antara 32 sampai 64 ya isinya 32, terus di antara 64 sampai dan seterusnya itu ya isinya paling kecilnya sendiri gitu. Nah, untuk secara mekanika kuantum, nah kalau mekanika kuantum otomatis nggak ribet-ribet banget nih ya kan. Mekanika kuantum itu nggak ribet-ribet banget. Maksudnya 38 SR tinggal ikutin aja nih. Cuman of course panjang. 1 S2, 2 S2, lanjut lagi 2 P6 ya. Karena banyak, ya sekira-kiranya deh. Nanti baru berhenti. 3 S2, kemudian habis 3 S2, 3 P ya. 3 P6. Nah, kita cek dulu nih. Ini baru 10 tambah 8, 18, masih kurang. Tambahin lagi 4 S2, baru pas 20. Masih kurang lagi, tambahin lagi 3D, 10. Terus kemudian lanjut lagi 4P. Nah, pas kita cek coba deh. Ini 10, 20, 30. Ini 38 kan. Nah, hati-hati. Jangan barbar boleh, tapi jangan kebablasan ya. Habis 4P 5S. 5S2. Coba cek dulu, bener nggak? Atau mungkin kelebihan. 10, 20, 30, 38. Oke, ternyata pas. Atau bisa kita singkat 38 SR itu ya, yang bagian sini nih yang bisa kita singkat nih. Ini saya singkat jadi KR, Krypton. Nah, karena Krypton itu lanjutannya adalah Krypton itu lanjutannya adalah sorry ini harusnya turun ke bawah dikit ya. Nah, habis Krypton lanjutannya kan 5S ya. Nah, jadinya baru lanjut 5S. Nah, karena berhubung Krypton itu 36, supaya jadi 38 berarti 5S-nya adalah 5S2. Ya udah, ketemu tuh kayak gitu. Nah, bedanya adalah itu bisa membedakan sendiri ya. Kalau pakai mekanika kuantum tuh kalau nggak boleh, misalkan nih contoh harus bentuknya panjang ya, of course panjang sekali. Tapi kalau pendek, ya bakal lebih simpel daripada Niels Bohr malah, gitu. Nah, sekarang satu contoh soal lagi ya. 88 radium ya, yang agak banyak gak apa-apa ya. Nah, I think berarti mungkin ini bakal saya hapus saja ya. Jadi kalian harus lihat catatan kalian sendiri.
Yang ketiga adalah 88. Nah, 82 PB, sorry ya, 282 PB aja. Nah, secara Niels Bohr, ini akan cukup panjang ya berarti ya. Nah, Niels Bohr itu 82 PB. Nah, udah langsung barbar aja. Yang pertama dikit, yang pertama agak boleh barbar dikit, nggak apa-apa. Pasti 2 ya kulit pertama. Kemudian di sini pasti agak banyak ya. Kita bikin dulu aja langsung ke LMNO. Nah, ya udah. Berarti 2, lanjut lagi ini adalah 8 ya, karena mentoknya 8. Terus ini 10 masih sisa jauh, otomatis ini sisanya berapa? 72 ya. Karena berhubung mentoknya 18, ya isinya 18. Kemudian pas kita cek ini adalah totalnya 26, 28 ya. Masih sisa lagi nih. Sisa berapa tuh? 60-an ya. Nah, isi 32. Karena paling mentoknya kan 32 ya. Lanjut lagi. Berarti 32 tambah 18, 4, 50. 50 tambah 10, 60. Masih ada sisa 22. Nah, karena sisa 22, kira-kira di kulit O saya isi berapa? Apakah saya isi 22? Apakah saya isi 8? Kalau 22 nggak mungkin ya. Kalau saya isi 8, tidak mungkin. Kalau 18, nah ya yang diisi adalah 18. Karena 22 itu ada di antara 18 dan 32. Nah, lanjut lagi, barulah ke titik P. Nah, ini pas kita cek, tadi berapa? 50, 60, 78. Nah, berarti sisanya 4. Ya udah, isinya 4. Nah, kemudian kalau berdasarkan mekanika kuantum, ya mekanika kuantum, 82 PB itu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6, 5 S2, kemudian 4 D10, kemudian habis 4D, 5P. Nah, tapi kita cek dulu. Di sini 10, 20, 30, 30, 40, 48. Nah, masih jauh kan? Berarti 48 ini lanjut lagi 5P. Lanjut lagi 6S ya. 6S2. Lanjut lagi adalah 4F14. Lanjut lagi adalah 4F with 5D ya, 5D10. Kemudian ini 6P2 pasti, coba kita cek dulu ya. 10, 20, 30, 38, 48, 54, 56, 6, 70, 80, 82. Nah, inilah yang agak sedikit meribetkan kalau pakai mekanika kuantum, kalau nggak boleh disingkat. Nah, di sini kalau mau nyingkat, yang disingkat tuh adalah yang ini sampai ini 10 pasti xenon ya. Nah, di sini saya mau singkat ini pasti 10, 20, 30, 38, 48, 54. Karena berhubung xenon itu kan 54. Nah, makanya kalau di antara 82 itu kan lebih dari 54 kurang dari 88 kan, 86 kan. Makanya kita bisa singkat dia xenon. Xenonnya kalau habis xenon dilanjutinnya adalah 6S. Ya udah langsung 6S2, 4F14, 5D10, 6P2. Seperti inilah ya konfigurasi elektronnya. Nah, kalau misalkan ini disuruh, kalau misalkan terutama yang kecil ini ya, terutama yang ini kalau disusun secara kulit gimana nih? Nah, untuk yang ini 38SR di sini, kalau kita susun secara kulit, jadinya begini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Kan 3 sampai D doang kan? Lanjut lagi 4S2, 4P6, baru lanjut lagi 5S2.
Seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang ini misalkan mau disingkat secara mau dibentuk secara kulit ya 82 Pb ya, berarti kita tulisnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P6, kemudian 3D10. Kan kalau kulit itu nih depan ini ya, angka 12 ininya adalah kulitnya. 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, 5S2, 5P6, kemudian 5D10, 5D10, kemudian 6S2, 6P2. Seperti itu ya. Oke, nah di sini ada kaitannya langsung sama golongan dan periode ya. Nah, di sini ada yang menarik adalah ada yang namanya elektron valensi. Nah, di sini kalau udah bahas elektron valensi, otomatis langsung ada hubungan dengan golongan. Akan tetapi karena berhubung yang kita bikin ini adalah golongan A semua, makanya kenapa di sini Niels Bohr-nya saya pakai gitu ya. Karena sebagai contoh aja, 82 Pb itu nih, ini kalau kita pakai pakai tabel periodik unsur ini, pasti ini adalah golongannya adalah 1A, periodenya adalah periode R-3. Nah, kemudian kalau ini adalah golongan 2A ya, golongan 2A beli mangga campur sisa. Oke, ini periodenya periode 5. Nah, kemudian kalau misalkan ini golongannya adalah golongan 4A, terus periodenya adalah periode 6. Nah, di sini bisa kita jawab berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi ada hubungannya. Cuman be careful ya, kalau pakai pakai aturan Niels Bohr itu kita hanya bisa detect untuk yang A saja. Jadi kalau udah B ya jangan dipakai. Nah, makanya kenapa kalau untuk menentukan golongan sama periode itu saya lebih suka pakai yang mekanika kuantum. Kalau untuk Niels Bohr itu nanti dipakainya untuk ikatan kimia biar lebih gampang. Nah, di sini elektron valensinya itu adalah elektron kulit terakhir. Ya. Elektron valensi atau Ev itu adalah elektron pada kulit terakhir. Nah, Ev-nya di sini berapa? 1. Nah, di mana elektron valensi ini ada kaitannya dengan yang namanya golongan. Sedangkan untuk periode itu ditentukan oleh jumlah kulit. Nah, di sini elektron valensinya 1 berarti golongan 1A. Nah, ingat ya, yang kita pakai Niels Bohr itu pasti golongan A semua ya, nggak ada golongan B. Nah, untuk periode, karena di sini kulitnya 3, maka periode 3. Nah, untuk mekanika kuantum itu gimana ya, bentar ya. Kalau untuk mekanika kuantum tuh ada catatannya sendiri sebenarnya ya. Nggak boleh sembarangan jawab. Nah, gini. Di sini catatannya di mana ya bikinnya ya? Ini kan periode. Nah, kalau untuk mekanika kuantum ya, golongannya kan ada golongan A sama golongan B ya. Kalau golongan A itu adalah blok S dan P.
Nah, kemudian untuk golongan B itu adalah blok S dan A. Di sini kalau untuk golongan B itu ada dua macam ya. Nah, untuk golongan B itu ada dua macam. Yang pertama adalah transisi luar atau yang biasa ya, blok S dan D. Sedangkan untuk blok S dan F, nah untuk makanya di sini saya cukup apa namanya ya, I think mungkin ini kita bahas dulu aja ya, apa namanya, elektron valensi dan periode berdasarkan Niels Bohr aja dulu. Nanti baru kita bisa hapus nih, atau ini aja ya, yang ini saya taruh di atas dikit aja. Nah, jadi ininya saya geser bikinnya ke sini. Nah, so saya tulisnya di sini aja di bawah sini. Nah, kemudian ini ya udah biarkan saja. Nah, kalau untuk untuk blok S sama D itu ada beberapa kriteria. Kalau S sama P itu gampang, tinggal jumlahin aja kelar. Tapi kalau S sama D ini ya, kalau dijumlahin itu harus lihat-lihat dulu. Kalau dijumlahin S tambah D-nya sama dengan 3 sampai 8 ya. 3 sampai dengan 8 itu golongannya adalah 3 sampai 8B. Tapi kalau S tambah D-nya itu adalah 9 10 sorry kok. Oke. Itu mungkin 7 lah ya. Sampai 7. Adalah 7B sampai 7B berarti. Nah, sedangkan untuk kalau 8, 9, 10 itu adalah golongan 8B. Nah, kalau S tambah D-nya sama dengan 11 itu adalah golongan 1B. Kemudian untuk S tambah D-nya kalau 12 itu golongannya adalah 2B. Nah, sedangkan untuk untuk blok S sama F, nah, kalau posisikan di sini kita ada 4F sama ini ya, ada 4F ya. Di sini ini ada 4F. Nah, kalau misalkan ini berarti lanjutannya ini adalah ada 2 lantanida sama aktinida. Nah, kalau lantanida itu lantanidanya berapa aja lah, nggak peduli ya. Jadi kalau misalkan udah masuk 6S sama 4F itu udah pasti golongan lantanida. Tapi kalau aktinida itu adalah 7S dan 5F. Jadi kalau 7S sama 5F ini udah fix di aktinida. Dan kita nggak bisa jawab A atau B. Bilangnya adalah ini atau unsur ini itu ada di lantanida atau aktinida. Karena di lantanida sama aktinida itu nggak ada golongan berapanya, tapi termasuk beretnya gitu. Oke. So, kalau misalkan kita lanjutin lagi dulu berdasarkan Niels Bohr aja ya. Nah, ini elektron valensinya berapa? 2. Berarti golongan 2A. Nah, di sini kulitnya ada berapa? KLMNO 5. Berarti bisa kita bilang ini periode 5. Nah, kemudian yang ini elektron valensinya adalah 4. Berarti golongan 4A. Nah, terus kulitnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti periode 6. Nah, pas kita cek jawabannya sama nih dengan yang ada di atas ini. Gitu. Nah, ingat Niels Bohr itu khusus A aja. Nah, kalau mekanika kuantum itu bisa di tag B ya. Bahkan sampai lantanida, aktinida pun bisa di-detect sama dia. Nah, sekarang untuk mekanika kuantum itu caranya ada sendiri ya. Caranya ada sendiri, so harus hati-hati. Nah,
Karena berhubung, kalau untuk mekanika kuantum, kalian pakai dilihat dulu nih, paling mentok siapa, paling ujung siapa. Nah, di sini selain S, intinya untuk mekanika kuantum itu adalah kalau selain S, ya, jika selain S itu bisa nggak bisa berdiri sendiri, ya. Karena kalau dilihat nih ada SP, SD, SF. Berarti kalau S doang ya nggak apa-apa. Nah, di sini kalian boleh mau pakai yang mana aja, yang atas sama yang bawah sama aja. Nah, intinya yang kita pakai adalah yang 3S1 ini. Nah, dari 3S1 di sini, nah, karena berhubung elektron valensinya itu adalah 1 dan ini adalah blok S, maka bisa kita katakan dia akan golongannya 1A. Karena apa? Lihat golongan A itu adalah blok S dan P. Nah, kemudian di sini gimana dapat cara kulitnya? Nah, di sini kan ada angka depannya nih, ya. Nah, ini akan jadi periodenya. Jadi periodenya yang angka depannya atau angka terbesar yang kita kotakin. Nah, yaitu adalah 3. Jawabannya sama nih, golongan 1A periode 3. Nah, untuk yang SR berarti kita pakai yang 5S2. Pas kita cek, ternyata elektron valensinya ternyata berapa nih? 2. Maka golongan 2 apa? Lihat bloknya, blok S. Berarti 2A. Ya, 2A. Kemudian lihat angka paling gedenya angka berapa? 5. Berarti periodenya sama dengan periode ke-5. Sama enggak? Sama. Nah, kemudian untuk yang 82 PB, nah karena berhubung di sini terakhirnya adalah 6P, kita nggak bisa pakai 6P ini sendiri. Kita butuh S yang dekat. Kita butuh S. Jadi mau P, D, atau F itu pasti kita butuh S. Nah, ternyata yang paling dekat adalah S-nya adalah paling dekat adalah 6S2. Berarti yang nanti kita pakai untuk ininya adalah 6S2 dan 6P2. Dari sini, karena berhubung elektron valensinya berapa nih? 2 ditambah 2, 4. Maka golongannya adalah 4A. Karena apa? Blok S dan P. Kemudian lanjut lagi, untuk periodenya adalah periode 6. Kenapa? Karena angka paling gedenya ya 6. Seperti itu ya. Oke, nah untuk golongan sama periode ini nanti kalau ini kita bahas ke latihan soal aja ya. Latihan soal tambahan lagi karena takutnya kepanjangan ya, kelamaan juga durasi videonya. Jadi intinya kalau misalkan nentuin golongan sama periode itu, kalau mau lebih spesifik daripada misalkan nggak hafal ya mau nggak mau pakai mekanika kuantum ya. Oke, nah sekarang di sini kan konfigurasi elektronnya kan normal semua nih ya. Nah, bagaimana konfigurasi elektron ion? Nah, konfigurasi elektron ion, konfigurasi elektron dari ion, kalau pakai Niels Bohr ya, kalau pakai Niels Bohr itu ya gampang sih sebenarnya. Kalau pakai Niels Bohr itu ya bikin aja. Langkah pertamanya adalah buat konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya. Kemudian yang kedua tinggal tambahkan atau kurangi elektron seperlunya. Dan nggak perlu ribet-ribet. Tapi kalau misalkan mekanika kuantum, cara bikinnya itu agak sedikit berbeda ya, nggak sebarbar Niels Bohr. Yang pertama adalah buat konfigurasi elektron dengan prinsip Aufbau.
Kemudian yang kedua adalah buat konfigurasi atau ubah ya. Nah, I think ubah, karena kalau buat itu adalah belum ada. Nah, ini ubah. Jadi kemungkinan besar pasti ditulis ulang lagi. Ubah konfigurasi elektron menjadi konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Kemudian yang ketiga barulah tambahkan atau kurangi elektron seperlunya. Soalnya kenapa dibikin aturan kayak gini, atau saya bilang seperti ini, karena takutnya karena berhubung nanti saya langsung kasih contoh yang yang gampang ya, nanti takutnya salah persepsi gitu ya. Oke, untuk contohnya ya, untuk contoh nomor 1 misalkan 11 natrium plus. Nah, di sini kita bikin 11 natrium aja dulu. Nah, atau sebenarnya kalau misalkan emang nggak mau ribet, Niels Bohr itu kalau Niels Bohr itu di sini kita tahu bahwa di sini jumlah elektronnya adalah 10 kan, karena 11 kurang 1 jadinya 10. Ya udah, kita bikin konfigurasi elektronnya yang langsung 10. Berarti sama dengan kulit K yang pertama itu adalah otomatis pasti 2. Kemudian lanjut lagi, kulit kedua L berarti kurang 8 kan. Nah, yang kita pakai itu adalah yang ini. Nah, lanjut berarti 8 karena kita butuhnya 10. Nah, ya udah. Atau kalian bisa bikin kayak yang berdasarkan ini. Konfigurasi elektronnya bikin dulu. Misalkan 11 Na itu 281. Nah, kita mau bikin yang Na+, yang melepas satu elektron. Ya udah, elektron yang ada di sini otomatis terbuang ya. Elektron yang di sini terbuang sehingga 11 Na+ adalah 28. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan secara mekanika kuantum gimana gitu. Nah, makanya biar adil, itu mungkin beginilah ya. Ini membentuk 11 Na+. Nah, ini secara Niels Bohr ya. Dengan cara Niels Bohr kemudian kalau mekanika kuantum gimana? Kalau mekanika kuantum kita bikin dulu nih konfigurasi elektronnya. 11 Na itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, ini udah berdasarkan kulit belum? Kalau belum berdasarkan kulit, ubah. Kalau enggak, ya langsung aja. Ternyata udah sesuai nih kulitnya. 1, 2, 3, udah urutan. Ya udah, berarti di sini kita maunya adalah melepas elektron. Nah, di sini kan berarti yang kita punya adalah yang paling ujung kan di sini nih. Di sini ada 1 nih. Nah, terus saya buang dong. Saya buang 1. Jadinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Seperti itu ya. Oke. Nomor 2. Nomor 2 itu I think ini langsung kalau buat yang Niels Bohr I think nggak susah ya. Oke. Misalkan berapa ya? 17 16 S. Di sini saya mau mintanya jadi 16 S min. Ya. Di sini karena berhubung dia melepas satu elektron ya. Atau saya kasih ciri-ciri lain deh, 35 deh. Ya. 35 Br
Tapi harusnya nih kalau 35Br itu harusnya bikinnya jadi 35Br min. Cuman saya maunya 35Br2 plus deh. Ngadi-ngadi aja soalnya. Karena kalau misalkan normalnya, kalau yang kayak BR itu udah pasti of course akan membentuknya belakangnya 888 terus. Nah, kalau secara Niels Bohr ya, secara Niels Bohr berarti sebenarnya kalau untuk Niels Bohr itu kalian boleh juga ya kayak tadi bikin elektronnya dulu berapa, langsung bikin konfigurasi elektronnya. Cuman kalau mekanika kuantum jangan. Nah, biar adil ya udah 35Br itu kita bikin dulu. Berarti 2, 8, baru 10, masih sisa 25, taruh 18, berarti sisanya 7. Nah, karena berhubung ini melepas 2 elektron, berarti yang ini dikurang 2. Jadinya berarti 35Br itu ya adalah 28, 18, 5. Nah, kalau secara mekanika kuantum ya 35Br ini berarti saya singkat berarti pakai AR ya, 18, terus kemudian 4S2, 4P5. Nah, di sini udah urutan belum? Oh, udah urutan nih. Nah, untuk masalah AR-nya nanti ini bisa ngurutin sendiri. Cuman nanti intinya kalau misalkan ini kan mulai dari 4 lagi, mulai baru. Kan kalau berarti di sini AR ini 3-nya udah kelar semua nih. 3-nya udah lewat semua fasenya. Di sini yang mulai baru adalah 4. Kan nggak ada tuh 4D. Nah, berarti di sini untuk 35Br ini 2 plus ya. Ini 2 plus, maka di sini berkurang 2 lah. Nah, ya udah, berarti kalau kita bikin 35Br2 plus itu adalah AR 4S2 4P3. Ini masih gampang nih. Nah, ini yang ketiga adalah 30Zn. Nah, saya mau bikinnya adalah 30Zn2 plus. Karena berhubung ini golongan B, langsung mekanika kuantum aja ya. Nah, jadi langsung aja 30Zn ini saya singkat pakai AR, berarti ini 18 ya. Sorry. Ini masih ada yang kurang nih. Masa langsung begini? Di sini masih ada yang kurang ya. Kalau ini 18 tambah 7 baru 18 tambah 7 25. Kurang nih 3D10. Kelupaan. Nah, akhirnya di sini kalau berhubung dia masih ada seperti ini, kita nggak bisa langsung kurangin aja, ya. Jadi di sini nggak bisa langsung kita kurangin. Di sini masih saya tulis 4P5 dulu, ya kan. Nah, barulah kita bikin konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, nanti AR ini menyesuaikan di depannya, berarti 3D10, 4S2, 4P5. Nah, barulah yang terakhir dari sini, barulah dikurangi 2. Yang berarti bisa kita katakan bahwa 35Br2 plus sama dengan AR 3D10 4S2 4P3. Nah, untuk Zn AR 4S2 di sini 18 20 3D10 kan. Nah, tapi jangan bilang bahwa dari sini kalau saya mau lepas 2, saya ngambilnya dari sini. Nggak boleh. Nah, kalau kayak gini kita harus bikin dulu. Berarti AR 3D10 4S2. Barulah dari sini kita bikin konfigurasi elektron 30Zn2 plus. Saya ngambil dari sini. Saya kurangi 2. Berarti 30Zn2 plus ini adalah AR 3D10. 4S2-nya hilang. Seperti itu, ya. Oke, I think mungkin kalau misalkan nanti ketemu soal, nanti ini tenang, ada latihan soalnya kok ya, per submateri, sama soal campuran dari satu blok langsung sekaligus. Oke. Nah, sekarang
untuk konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr sama Aufbau beserta golongan sama periode sudah diwakilkan di video ini. Nah, di nextnya kita akan belajar tentang diagram orbital dan 4 bilangan kuantum. Oke, see you in the next session.